Oke. Hari ini kita akan review untuk materi persamaan garis lurus, persiapan untuk PH ya. PH-nya hari Jumat ya. Nah, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai persamaan garis lurus? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang pertama itu adalah mengenai gradien. Ya. Nah, gradien itu yang pertama jika diketahui grafik. Ya, masih ingat kan jika diketahui grafik? Nah, jika diketahui grafik, misalkan ada gambar seperti ini. Misalkan di sini adalah 3, di sini adalah 5. Ya. Maka gradiennya berapa ini? Garis G. Gradiennya berapa itu? Min 3/5, Pak. Oke. Turun 3, kanan 5. Berarti min 3/5. Atau boleh ditulis min 3/5. Ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik, maka mencari gradiennya apa? Y1 min Y2 per X1 min X2 ya. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian yang ketiga, jika diketahui persamaan garis. Nah, kalau ini harus diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Masih ingat ya? Nah, itu untuk mencari gradien. Sekarang kalau kedudukan garis, masih ingat? Yang pertama itu ada sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya bagaimana? M1 akan sama ya dengan M2. Kemudian tegak lurus. Maka Berlawanan, Pak. berlawanan. Berarti min 1 per M2 ya. Dibalik, kemudian tandanya berubah. Berikutnya adalah mencari persamaan garis atau membuat persamaan garis. Ya. Yang pertama itu jika diketahui gradien dan 1 titik ya. Nah, ini boleh langsung dimasukkan nih. Kalau pakai cara 1 itu yang menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X2. Kemudian kalau pakai cara 2, pakai yang Y sama dengan MX Pak. plus C. Pak. Ya. Itu Y min X min Y1, Pak. Oh, ini ya. Iya, Pak.
X min X1 ya. Oke, terima kasih. Oke, kemudian jika diketahui apa ini? 2 titik. Nah, jika diketahui 2 titik ya sama, langkahnya adalah langkah yang pertama itu cari gradien. Langkah yang kedua adalah baru membuat persamaannya. Nah, cara membuat persamaannya ini boleh menggunakan cara yang kedua atau cara yang pertama, sama saja. Ya, karena ada 2 titik, berarti langkah pertama cari gradiennya, kemudian langkah kedua pilih salah satu titiknya, kemudian pakai cara 1 atau 2, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama ini, jika diketahui grafik. Nah, kalau diketahui grafik juga sama, tetap cari gradien, ya. Baru langkah yang kedua ini membuat persamaannya. Ya. Oke. Kemudian ada lagi yang apa ini? Cukup nggak di sini? Mudah-mudahan cukup. Berikutnya adalah yang sejajar. Jika sejajar, nah langkah pertama cari gradien, kemudian dilihat kedudukannya, kedudukan garisnya ya. Kedudukan garis berarti ini M1 sama dengan M2, baru yang ketiga adalah buat persamaan. Yang kelima ini jika tegak lurus. Nah, ini sama, cari gradien. Kemudian ini kedudukan garisnya M1 sama dengan min 1 per M2. Baru langkah ketiganya adalah buat persamaannya. Seperti itu ya. Ingat kan ya? Bisa dipahami materi ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Kemudian kita mungkin akan saya ulas mengenai mencari atau membuat persamaan garis. Ya, karena nanti materinya untuk ulangannya soalnya berkaitan dengan itu. Membuat persamaan garis. Yang pertama, jika diketahui gradien dan 1 titik, ya. Nah, contoh, ulangannya itu 5 ya, kurang lebih sama dengan tugas terakhir kemarin, tugas yang kedua ya. Nah, kurang lebih sama yang akan saya jelaskan di sini ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik, misalkan titik A, min 2,3 dan bergradien misalkan berapa ya?
minus setengah ya. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu gradiennya. Nah, kebetulan di sini gradiennya sudah diketahui, yaitu nilainya berapa? Min 1/2. Kemudian melalui titik min 2,3. Nah, mau pakai cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Cara 2, Pak. Cara 2, Pak. Cara 2 berarti yang Y sama dengan MX plus C. Ya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Nilai Y-nya 3, gradiennya min 1/2, nilai X-nya min 2, ditambah C. 3, ini min kali min plus, setengah kali 2, itu 1, plus C. Maka nilai C-nya adalah 3 min 1 ya. Satunya berpindah menjadi minus. Berarti nilai C-nya adalah 2. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Y M-nya min 1/2 X plus C-nya adalah 2. Nah, kemudian di sini kalau misalkan disuruh, misalkan soal ini, tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,3 dan bergradian min 1/2, kemudian disuruh, misalkan ini ubah bentuk ke persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, berarti bagaimana ini? Kalau seperti ini, kalau misalkan perintahnya seperti ini, diubah ke persamaan ini, maka yang Y sama dengan min 2 itu belum selesai. Maka saya ubah dulu Y min 1/2 X plus 2. Nah, ini dikalikan dengan min, atau min boleh plus boleh sama saja ya. Nih, saya kalikan dengan 2 aja. Maka menjadi 2Y, ini menjadi min 1X plus 4. Nah, ini harus berpindah, maka menjadi X plus 2Y, ini juga berpindah menjadi min 4, sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk terakhirnya seperti ini. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti X-nya kagak boleh jadi bentuk pecahan ya, Pak? Tergantung nanti ya, tergantung dari soalnya. Kalau misalkan soalnya diubah ke bentuk yang Y sama dengan, yang bentuk AX plus BX plus BY plus C sama dengan 0, berarti nilai X-nya itu harus positif dan nilai X-nya adalah bilangan bulat. Ya. Jadi Oke, Pak. kalau misalkan diubah ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, atau yang AX plus BY sama dengan C. Ya. Nah, ini harus diubah variabel X itu harus di kiri ya, paling kiri. Nah, kemudian harus positif,
kemudian harus berupa bilangan bulat ya. Paham ya? Nah, nih harus diubah nih. Nah, diubahnya seperti yang di bawah ini. Harus berada di sebelah kiri, kemudian variabel X-nya harus positif, kemudian angkanya juga merupakan bilangan bulat. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi kalau misalkan diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, nah ini syaratnya apa? Ya ini aja syaratnya. Y-nya harus positif juga, kemudian dan juga koefisiennya itu hanya 1 ya. Hanya berupa 1 Y atau Y gitu. Makasih, Pak. Jadi kalau yang di sini koefisien dari X-nya boleh pecahan ini ya. Gradiennya boleh pecahan. Oke. Kemudian yang kedua. Ini jika diketahui 2 titik ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, misalkan min 3,1 dan titik B-nya adalah 0,-5 ya. Nah, langkah pertama apa? Cari gradien. Nah, gradiennya berapa itu? Y1 min Y2 per X1 min X2. Karena apa? Melalui 2 titik. Nah, ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Maka nilai Y1-nya adalah 1 dikurangi Y2-nya min 5. X1-nya adalah min 3 dikurangi X2-nya 0. Jadi ini menjadi 6 dibagi min 3, min 2. Nah, baru melalui titik A itu min 3,1 dan titik B 0,-5. Ini dipilih yang mana? Mau pakai yang mana? Yang A atau yang B sama saja. Ya. Mau pakai yang mana? Pakai yang B ya. Maka Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X sebagai Y. Berarti Y-nya min 5, M-nya min 2, X-nya 0 plus C. Berarti min 5 di sini nilainya 0 plus C. Berarti nilai C-nya min 5. Jadi persamaannya Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan M-nya min 2, X, C-nya min 5. Nah, boleh. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya tergantung dari soal disuruh ke persamaan yang mana. Ya. Oke, cukup paham? Paham, Pak. Kemudian yang ketiga itu
Jika diketahui grafik. Nah, misalkan saya punya grafiknya seperti ini. Di sini adalah min 3, di sini 3, di sini 6. Garis G. Tentukan persamaan garis G. Langkah pertama apa? Cari gradiennya. Gradiennya berapa? Ayo, bisa Min dicari sepertiga, gradiennya. Pak. Berapa? Min sepertiga. Min 1/3 dari mana? Min 3/9. Turun 3, kanan 9. Berarti turunnya 3, kanannya plus 9. Disederhanakan min 1/3. Oke, kemudian melalui titik apa ini? Mau titiknya yang mana? Yang diketahui dari grafik. Boleh dari titik A di sini atau boleh dari titik B yang diketahui. Pilih salah satu, misalkan melalui titik B yaitu 6,0. Y sama dengan MX plus C. Y-nya itu 0, M-nya min 1/3, X-nya 6 plus C. 0 ini min 2 plus C. Pindah ruas berarti menjadi 2 nilai C. Jadi Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya min 1/2X plus 2. Nah, ya, gitu. Kalau mau diubah ke bentuk AX plus BY plus C ya silahkan. Tapi itu kembali lagi tergantung dari soalnya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Yuk, silakan mau tanyakan? Enggak? Yang lainnya? Silakan. Cukup. Oke. Yang keempat. Jika diketahui garis yang sejajar. Tentukan persamaan garis. Nah, ini saya ganti sejajar. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan sejajar dengan garis 2X min Y plus 5. Langkah pertama adalah tetap
cari gradien ya. Gradien dari yang diketahui, berapa gradiennya? Dari 2x min y plus 5. Nah, ini diubah dulu. Min y sama dengan berpindah menjadi min 2x berpindah menjadi min 5. Saya kalikan min 1 agar menjadi y sama dengan 2x plus 5. Maka gradien yang pertama adalah nilainya 2. Kedudukan garisnya yaitu sejajar. Kalau sejajar maka M1 sama dengan M2. Berarti nilai M2-nya akan sama dengan 2. Nah, baru melalui 4,2. Mau pakai cara 1 atau 2 sama saja. Misalkan pakai yang cara 2. Y sama dengan MX plus C. Sebagai X, sebagai Y. Berarti nilai Y-nya adalah 2. Nilai gradiennya juga 2. Nilai X-nya 4 plus C. 2 sama dengan 8 plus C. Berarti 8-nya berpindah menjadi min 8. Berarti nilai C-nya min 6. Jadi Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya 2X plus C-nya min 6. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Nah, kalau misalkan saya ubah nih, tentukan persamaan garis. Nah, ini sama nih. Yang kelima. Jika garis itu tegak lurus. Kalau misalkan garisnya tegak lurus. Soalnya masih sama, cuman ini saya ganti nih. Ini saya ganti menjadi tegak lurus. Maka langkah satunya sama. Cari gradien. Nah, cari gradiennya sama nih. Maka akan ketemu M1-nya sama dengan 2. Nah, yang berbedanya di sini. Kedudukan garisnya. Yaitu yang tegak lurus. Kalau M1 sama dengan 2, kemudian tegak lurus, maka M2-nya berapa? Min setengah, Pak. Oke, min 1/2 ya, karena ini adalah 2/1 dibalik tandanya berubah. Nah, melalui titiknya adalah 4,2. Y sama dengan MX plus C. Y-nya 2, M-nya min 1/2, X-nya 4 plus C. 2 min 2 plus C. 2-nya berpindah, maka menjadi min 2, maaf, ini 2 plus 2 ya. Berarti nilai C-nya adalah 4. Y sama dengan M-nya min 1/2X plus C-nya 4. Oke. Kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke.
Jelas ya? Ada yang mau tanyakan? Enggak? Belum ada, Pak. Oke. Wah, berarti bisa mengerjakannya. Misalkan ini ada soal variasi nih. Soalnya gambarnya seperti ini. Saya punya grafiknya misalkan di sini 3, di sini 6, kemudian saya punya garis lagi. Nah, di sini adalah main 2. Ini siku-siku. Ini garis H, sedangkan di sini adalah garis G. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis H. Langkah pertama yang dicari apa? Gradien, Pak. Gradien. Dari garis apa? Garis G atau garis H yang diketahui? Garis G, Pak. Garis G. Maka gradiennya berapa itu? Min setengah. Turun 3, kanan 6. Berarti min 3/6. Min 1/2. Kemudian kedudukan garis adalah yang tegak lurus ya. Kalau tegak lurus yang tadinya MG ya kan, tegak lurus, maka MH-nya berapa? MG-nya 2, tadi Pak. min 1/2, maka di sini menjadi 2/1 ya, 2/1 berarti nilainya 2. Oke. Langkah berikutnya adalah garis H itu melalui apa? Melalui titik yang mana? -2, Pak. Oke, 0,-2. Maka Y sama dengan MX plus C. Sebagai X sebagai Y. Berarti Y-nya -2. M-nya adalah MH-nya ya. Karena kita mau mencari persamaan garis H. Berarti M-nya adalah 2, X-nya 0 plus C. Maka di sini min 2, M-nya maka min 2 sama dengan 0 plus C. Berarti nilai C-nya min 2. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya 2X. C-nya adalah min 2. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup paham? Ya. Jadi untuk hari Jumat tanggal 5 bulan 11 tahun 2001 PH persamaan
garis lurus. Nanti ada di GCR ya. Oke, materinya kurang lebih sama seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Absen ada di chat room. Kelas 81 ya. Empat sampai 5. 2012-023. Materinya review persamaan garis zoom. Hari ini yang hadir 37. Yang tidak ikut berarti 3 orang. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 21. Absen 21. 21 izin, Pak. Oke, 22, 23. 23 juga izin, Pak. 23 izin. Oke. 23 ya, 23. Izin. Terus 24, 5, 6, 7, 8, 29. 29 gimana? 29 nggak ada keterangan, Pak. Nah ini kok ada yang udah keluar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 6, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, hari ini ada yang mau tanyakan? Silahkan.